Salam Pancasila. Selamat ketemu lagi dengan Driji Show Podcast dengan saya Mira Diarsi. Dan sore ini kita kedatangan tamu yang sangat resourceful, yang sangat punya banyak informasi untuk dibagi. Dan ini berkaitan dengan suatu prestasinya, salah satu prestasi Mas Ganjar yang luar biasa, baru pertama kali di Indonesia, ialah mendirikan sekolah menengah kejuruan atau sekolah vokasi negeri yang berasrama dan gratis. Gitu ya. Tamu kita ini salah satu guru yang dia mengajar sejak dibentuknya SMKN 2014. Dan sekarang alhamdulillahnya juga sudah wakil kepala sekolah, meskipun statusnya masih guru honorer. Kesian deh lo. Salam Pancasila. Oke. Ini Mas Heri Purnomo. Sugeng rawuh, matur nuwun Mas Heri. Sami-sami Ibu Mira, matur nuwun undanganipun. Waduh, Mas Heri ini sebetulnya juga ahli Pranoto Coro. Jadi tapi saya takut kalau bahasa Jawa wis lewat, bahasa Indonesia aja. Baik, siap Ibu Mira. Oke. Kebetulan saya mengenal jejak langkah beliau ini sejak 2014. Bukan hanya mengajar mata pelajaran umum bahasa Jawa, tapi justru memikirkan relasi yang sangat luar biasa dengan para siswanya. Nah, pertanyaan pertama keinginan tahu, kok Mas Heri ini tertarik masuk ngajar kiprah di SMKN, tidur cuma 3-4 jam pada mula-mulanya awalnya ikut yang jemputi siswa. Betul. Cerita Mas, tertarik ki ngopo? Baik Ibu Mira, jadi hal ini berawal dari saat saya lulus kuliah ya. Waktu itu saya mendengar bahwa Pemprov Jateng mendirikan sekolah namanya unik dan asing. SMK Negeri Jawa Tengah, ini sekolah apa? Jawa Tengahnya nomor berapa? Di mana? Ini nggak jelas. Lantas dari nama sekolahnya saja udah menarik, saya tertarik kan tentunya. Saya masuklah, waktu itu saya lulus belum punya ijazah. Sekolah apa? Saya sekolahnya di pendidikan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Makanya mengajarnya mata pelajaran. Betul. Sebelumnya saya aktif di dunia seni, karawitan, kemudian Pranoto Coro dan sebagainya. Tapi setelah masuk di SMK Negeri Jateng ini, perlahan dan lambat laun ini semakin saya tinggalkan. Nggak ada waktunya lagi mungkin ya. Tapi masih lah di weekend tetap berkegiatan kesenian. Gitu. Jadi awalnya saya tertarik karena panggilan hati Bu Mira. Karena saya itu awalnya dulu diterima sebagai penyiar radio. Penyiar radio. Ya, penyiar radio di salah satu radio pemerintah begitu ya. Diterima, saya lepas begitu saja. Untuk masuk SMK. Betul. Akhirnya saya diterima di SMK Negeri Jawa Tengah sebagai guru honorer waktu itu. Lalu begitu nama pertama yang membuat tertarik adalah nama. Ini kok belum pernah ada gitu kan Ge? Nah lalu begitu nyemplung masuk, makin kayaknya jatuh cinta. Kenapa? SMK Negeri Jawa Tengah ini sekolah yang memang sangat-sangat berbeda dengan sekolah reguler karena sekolah ini boarding, berasrama, satu bangunan ya, satu gedung, satu lingkungan, kemudian seluruh siswanya berasal dari 35 kabupaten di Jawa Tengah. Semuanya gratis, dan yang menjadi salah satu daya tarik dan saya tetap awal untuk gondel itu karena semua siswanya itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Itu yang juga luar biasa. Makan, minum, tidur, akomodasi semuanya seragam, pelajaran, semuanya diberikan. Semuanya free. Bahkan banyak yang yatim piatu, gak punya rumah. Saat kami home visit itu rumahnya berpindah-pindah karena ngontrak. Sampai pada saat pernah saya pengalaman pada angkatan pertama home visit ke Kabupaten Cilacap waktu itu, harus nyebrang laut ke Pulau Nusa Kambangan sebelahnya itu, sampai sana harus sewa ojek ke tempat rumahnya itu. Saya terus memikirkan di pulau itu tidak ada sekolah SMA ataupun SMK.
hanya ada satu SMP dan anak itu terisolasi, mendapatkan informasi tentang SMK Jateng. Luar biasa. Saat ini dia sudah lulus, bekerja di perusahaan tambang, mengentaskan ekonomi keluarga. Di mana? Di salah satu tambang batu bara Kalimantan. di Kalimantan, Oh. di Keloton PT Ya. Pama. Ya. Ya memang salah satu yang saya juga pelajari dan sangat menarik itu tadi yang Mas Heri katakan bahwa siswa itu umumnya datang dari keluarga kurang mampu. Dan ini sengaja dibidik dengan metode yang juga jelas Khusus, ya, rekrutmennya khusus. Saya mendengar itu karena memang harus nggak usah pakai surat miskin atau apa-apa yang bisa direkayasa. Betul. Tapi ada metode verifikasi sesudah undangan yang tadi disebut Mas Heri sebagai home visit. Betul sekali. Oke, pengalaman home visitnya sampai ke tempat yang luar biasa mengerikan. Kok Bahkan bisa? yang terakhir tahun ini Nggih. saya mengunjungi salah satu rumah calon peserta didik di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Sumagede. Itu Dusun banget atau remote? saya jam 12 malam berhenti di salah satu titik rumah yang memang ke tempat dia itu sudah nggak bisa diakses lewat kendaraan apapun, jalan kaki. Berapa kilometer? 2 kilo. Naik turun gitu. Naik nggak naik turun. Naik doang. Naik doang. Tidak ada lampu, rumahnya terpencil di atas. Waktu ditelepon, baik Pak kami jemput. Saya pikir dijemput pakai motor karena saya pakai mobil dengan rombongan. Ternyata jemputnya jalan kaki. Sampai rumahnya jam 12 malam. Pengalaman jam 12 malam dodok home visit mendatangkan dan mengundang Pak RT untuk mengklarifikasi data dan lain sebagainya. Jelas tidak pernah mungkin dilakukan di sekolah reguler manapun. Ya, tapi anak itu sebelumnya sekolah di SMP. Sekolah di SMP, dia Yang sekolah, jaraknya adalah tentunya Iya. jauh sekali. dia setiap pagi jalan kaki. Karena untuk menuju ke rumahnya itu sepeda saja nggak bisa sampai rumahnya. Jalannya bebatuan. Dia sekolah SMP itu setiap hari berangkat jam 5 pagi. Dan sekarang Untuk alhamdulillah, masuk pukul 7 itu ya. iya, alhamdulillah dia sekarang diterima di Semarang, kampus Semarang, SMK Jateng yang di Semarang. Wow. Oke. Artinya Jadi, kami harus mencari mutiara-mutiara itu di seluruh pelosok itu. Betul. Nah ini yang luar biasa dari SMKN, selain memang dia gratis, saya punya catatan memang metode merekrut siswa itu tidak business as usual ya. Betul. Benar-benar nyari bisnis unusual Yes. atau tidak biasa dan cukup berdarah-darah, dalam arti panitia rekrutmen itu harus bekerja keras banget. Betul. Sampai ikut home visit segala macam. Termasuk pengalaman teman-teman yang namanya pakai kendaraan mobilnya mogok karena naik gunung, harus inap di rumah warga untuk melanjutkan, itu sering sekali terjadi. Jadi sebenarnya sesuatu yang memang ngapain harus sesusah itu. Tapi kami ingin benar-benar memastikan bahwa seluruh siswa yang diterima di sekolah boarding gratis ini Mereka benar-benar yang siswa yang berhak membutuhkan dan yang berhak. Ya. gitu. Oke. Ya, ini salah satu unggulan memang yang dijadikan suatu ide kreatif, tetapi juga memenuhi harapan bahwa anak jangan sampai Putus putus sekolah. dari sekolah dan pendidikan gara-gara dia miskin. Betul sekali. Gitu ya, luar biasa. Lalu cerita sedikit dari rekrutmen, kalau dari orang tuanya atau barangkali anaknya sendiri, animonya piye, Mas? Karena kadang-kadang ada anak yang, waduh kok nang asrama gak enak atau apa gitu. Ternyata selama ini selama ini setelah kami 9 tahun, mendampingi 9 tahun Nggih. ini, mohon maaf, miskin itu rata-rata mempengaruhi karakter. Miskin mempengaruhi karakter. Kebanyakan teman-teman ini yang mempunyai dalam tanda kutip malas dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit pula anak-anak miskin ini yang punya semangat tinggi tetapi tidak punya kesempatan. Kalau konsepnya begini, anak miskin itu pasti lingkungannya tidak baik. Orang tuanya fokus mencari nafkah, nggak memikirkan pendidikan anaknya. Baik. Anaknya juga tidak mempunyai daya dukung untuk belajar. Nggak ada sistemnya, nggak ada Sehingga daya dukung. sangat rentan sekali anak miskin ini dengan dunia tongkrongan dan kenakalan remaja yang lainnya lah. Konsep itulah kemudian sama Pak Gubernur, Pak Ganjar waktu itu
anak itu diambil dari lingkungannya, ditaruh dalam sebuah lingkungan yang khusus yang harus dibenahi dulu adalah karakternya. Maka pendidikan SMK Jawa Tengah tidak mengutamakan siswa yang pintar, nggak harus nilai, harus nilai, harus miskin dulu. Tugas kami adalah bukan memintarkan dan mencerdaskan. Tugas pertamanya bentuk karakter dulu. Dari miskin yang pesimis menjadi optimis. Dari yang biasanya malas dan tidak mempunyai masa depan, dia harus punya semangat disiplin untuk merubah. Nek dia nggak akan merubah nasibnya sendiri, siapa yang merubah? Nah, pemerintah dalam hal ini SMK Jateng hadir memfasilitasi mereka. Betul. Karena beberapa ahli pendidikan yang cukup kritis melihat bahwa anak yang miskin cenderung jauh lebih tidak cerdas atau apa karena justru tidak terfasilitasi oleh sistem yang mencerdaskan. Betul. Nah, SMKN menerobos ini ya Mas. Betul. Ya? Benar-benar breaking through ini ya Mas ya. Jadi saat PPDB ya Bu Mira, pertama kami mendahului sekolah reguler. Penerimaan pelajar siswa baru. Mendahului sekolah SMA, SMK negeri reguler. Mendahului. Iya. Okay. Ada pergubnya khusus. Okay. Kenapa? Di saat ada anak yang nggak keterima di sini, dia tetap punya hak untuk mendaftarkan sekolah reguler. Yang lain. Okay. Nah, di saat kami mendaftarkan melalui progres ini, kami benar-benar melalui teknis ataupun urutan tahapan yang sangat presisi. Pertama, ketat ya. Mereka mendaftar mengisi daftar isian saja, kami sudah bisa mengeranking nilai miskinnya. Contoh, ngisi orang tuanya genap, poinnya 1. Yatim poinnya 2, yatim piatu poinnya 3. Orang tua yang bekerja 1, 2 atau tidak sama sekali. Status rumah sendiri, kontrak milik orang tua, tanggungan anak yang masih sekolah berapa, semakin miskin maka akan prosentasenya semakin tinggi. Data itu yang kemudian menjadi data awal untuk kami olah. Kemudian nanti ada tes tahap berikutnya, ada tes akademik, tes tertulis dan sebagainya, itu sebagai pengkonter saja. Kemudian pada tahap akhir nanti ada medical check up, karena mereka harus diterima di sekolah boarding, kami tentu men-screening concern dengan kesehatan itu. Dan tahapan akhir kalau misalnya data kemiskinan ini masih dimanipulatif saat pendaftaran, saat administratif dan sebagainya, ya finalnya di saat pembina. Kalau memang tidak ya udah coret. Dan rata-rata pendaftar lebih dari ribuan ya. Setiap tahun itu terakhir kemarin 1.800. Diterima berapa itu? Yang kampus Semarang 120, 1.800, 120, kampus Pati ada 72, kampus Purbalingga ada 96. 96, 72, 160, 180, jadi cuma 350-an. Tapi mulai tahun ini, ini jadi kalau kami bercerita tentang sekolah boarding ini sebenarnya Pemprov Jateng punya 2 model Bu Mira. Pertama sekolah full boarding. Full boarding ini berdiri tahun 2014, berada di Semarang, Pati dan Purbalingga. Setelah dirasa berhasil pengentasan kemiskinannya tahun 2017, lulusan pertama banyak diserap oleh industri. 2018-19 itu Pemprov Jateng mengembangkan lagi semi boarding. Yang artinya bagaimana menambah kuantitas jumlah daya tampung siswa SMK Jateng ini. Tetapi gak mungkin nih dimasukin asrama semua. Bukan. Gak mungkin mau ditaruh di sekolah yang Semarang, Pati, Purbalingga. Karena posisinya memang dalam rangka untuk penyebar luasan. Bersamaan dengan itu, data BPS statistik mengatakan 15 kabupaten di Jawa Tengah itu indikasi merah, miskin. Oleh karena itu badan riset daerah mengembangkan, akhirnya diputuskan 2019 itu sekolah semi boarding. Artinya semi boarding itu persis seperti SMK Jateng, dibangunkan asrama, siswanya gratis, juga dapat makan, dapat seragam, tetapi dititipkan sekolah reguler. Dititipkan ke sekolah SMK negeri di kabupaten 15 setempat yang masuk kategori miskin tadi. Contoh nih di Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen ini masuk kategori merah. Kemudian di sana ada sekolah negeri yang masih punya lahan, dibangunkan asrama. Taruhlah per tahun dia nerima murid 400, dia dititipin 30 per tahun. Anaknya boarding full. Nah ini sudah tahun kedua, di mana 15 tempat ini sudah memiliki murid per tahunnya 30 atau sama yang diasramakan. Jadi sejak sekarang PPDB tahun ini itu jumlah yang diterima
seluruh siswa full gratis itu ada 750 siswa. Wow. 450-nya tersebar di 15. Bukan 450 itu justru yang di 15 sisanya di 300-an itu yang SMK di Jateng, Pati, Semarang, Purbalingga. Artinya nggak cukup banyak Semarang, Pati, Purbalingga ditambah 15 tempat lagi. Jadi ini sekarang 18 tempat. 15 itu adalah daerah miskin kategori merah. Betul. Dan dititipkan ke SMK negeri ya. Tapi mereka diasramakan supaya tidak terkendala di dalam menempuh pendidikan. Makannya tetap gratis, seragamnya tetap dapat. Persis sama SMK Jateng. Dan pengelolaannya sejak tahun ini disamakan kualitasnya. Jadi kemarin Pak Presiden berkunjung ke SMK Jateng. Iya, ini luar biasa. Pak Jokowi hadir. Ya, Oh, jadi rame banget kemarin. Betul. Oke. Lalu yang juga menarik adalah bukan hanya memberi keahlian vokasi ya Mas, tapi mengakseskan siswa yang lulus kepada dunia kerja dan dunia usaha, bahkan di luar negeri. Korea saya dengar, Jepang gitu, Singapura, Jerman. Nah, itu bisa diceritakan proses sampai bisa punya hubungan relasi dengan dunia usaha. Mereka sudah ceritanya udah inden kalau nggak salah. Inden ya, saya minta 40, saya minta itu. Ceritakan, jadi Mas. Awalnya dari konsep bagaimana kami memikirkan saat kami punya lulusan pertama ini orang kenal nih. Kan kalau sekolah baru, ya ada yang tahu nih sekolah SMK Jateng itu apa. Nggak mungkin industri akan melirik. Sebagus apapun kami mendidik anak, karakternya dan sebagainya. Akhirnya waktu itu dibuatlah konsep prasetya alumni wisuda itu kita hadirkan, kita undang mitra industri, kemudian berbagai dunia usaha termasuk vokasi pendidikan tinggi hadir mendengarkan cerita-cerita anak-anak itu. Kita dialog bersama dengan para lulusan alumni, orang tua, pejabat OPD, pemerintah, dinas dan sebagainya termasuk dunia itu. Ini anak-anak sudah disekolahkan gratis. Sudah dicerdaskan dari yang awalnya 0. Siapa yang mau ambil bebas silahkan. Sejak saat itu kemudian banyak yang kemudian datang berkenalan, cocok ambil karena sekolah ini muridnya nggak banyak, maka terjadi yang namanya inden tadi, pesanan tadi. Bahkan belum lulus anak kami itu sudah berada di perusahaan, sudah mendapatkan uang saku dalam hal ini. Tapi statusnya masih magang. Kalau berbicara tentang sekolah reguler, ya nunggu lulus dulu, nunggu jasa dulu. Tapi bagi kami kata kuncinya keterserapan. Mereka sudah dibiayai besar oleh pemerintah. Kalau lulus ini tidak terserap, maka ya ini akan menjadi tantangan dan PR. Kalau ada perusahaan yang mau pesan dia sebelum lulus, kami lepas. Nah, yang terbaru saat ini kami sedang menjalankan program yang di Pati itu ada program magang Jerman. Ada sekitar 14 anak yang saat ini mendapatkan full beasiswa kuliah di Jerman. Kuliah tapi bukan kerja. Kuliah plus magang. Kuliah vokasi. Iya. Ada program Ausbildung, programnya kuliah pemerintah Jerman, di mana selama proses pendidikan bahasa Jermannya itu yang harusnya membayar gratis. Karena apa? Ya kedermawanan berbagai mitra itu yang melihat latar belakang anak itu. Termasuk yang terakhir kemarin yang kampus Semarang kami sedang merintis saat ini sudah jalan kelas bahasa Jepang untuk beasiswa pendidikan D2 di Takayama College Jepang. Bahkan rektornya sendiri pun langsung hadir saat bersama dengan hadirnya Pak Presiden itu. Mereka nanti akan sejumlah 17 anak ini beasiswa pendidikan D2 plus magang. Kalau berbicaranya non sewu kemarin kami berpikir anak kami harus lulus kerja, kami juga mulai berpikir kapan lulusan SMK Jateng ini akan menjadi orang yang grade-nya lebih tinggi lagi. Makanya kami dorong yang kuliah tetap kami fasilitasi. Kuliah dalam tanda kutip bukan biaya sendiri, kuliah beasiswa dan lain sebagainya. Dan juga magang itu tadi.
Nah, ini catatan yang luar biasa ya Mas Heri. Melalui pemerintah dan contohnya adalah Jawa Tengah waktu gubernurnya Mas Ganjar, negara hadir untuk betul-betul menembus dan memastikan pendidikan anak-anak terutama mereka yang miskin itu terselenggara dan terfasilitasi. Lalu semua aktor disentuh, Betul. ya orang tua, ya dunia usaha, OPD dinas-dinas di luar dinas pendidikan pun juga ditarik. OPD di luar dinas pendidikan, pokoknya disangkutin semua, dijalin jadi satu kekuatan. Dan yang menarik, alumninya juga dihimpun. Okay. Saat ini SMK Jateng Kampus Semarang Pari Purbalingga sudah mempunyai 7 angkatan lulusan. 7 angkatan lulusan. Jumlahnya 1.837 siswa. 7 angkatan lulusan, luar biasa ya. 7 itu berarti ya 6 tahun yang lalu. Ya benar, 2014, 2017 lulus, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 angkatan ini sudah tersebar di berbagai bidang sudah ada. Yang jadi TNI Polri banyak. Bahkan ada yang sekarang ngantornya di Mabes Polri. Ada yang jadi lulusan SMKN Jateng. Cewek itu saat ini sekarang bekerja di divisi TIK jadi ajudannya Pak Kadif TIK Polri. Yang kemudian TNI juga banyak. Yang kemudian masuk ke dunia sektor usaha, dunia tambang, dunia industri pembangkit dan sebagainya. Kemarin kami melakukan data riset kecil-kecilan beberapa alumni itu sudah banyak yang membuat rumah untuk orang tuanya, membelikan tanah untuk orang tuanya. Bahkan kemarin sempat Pak Ganjar itu punya cita-cita, saya pengen menginap tidur di rumah hasil lulusan SMKN. Terjadi sudah ketemu hampir terjadi, tetapi jadwalnya kendala waktu. Oke. Ya. Memang sudah banyak vlog-vlog dibuat oleh lulusan ini yang kerja di Jepang, sudah banyak bertumbuhan. Memang yang belum banyak diceritakan gurunya. Apa namanya? Pemikirnya, pengolahnya itu yang jungkir balik gitu ya. Lalu yang luar biasa juga ini agak menembus kriteria kemiskinan ya Mas ya. Jadi bisa punya bahan baru, memberi masukan negara miskin dari sisi pendidikan itu kayak dan itu yang diusahakan untuk diterobos. Betul. Dan dengan lahirnya program sekolah boarding ini sebenarnya sudah menarik beberapa pemprov yang lainnya yang sudah datang. Tercatat ini sebenarnya sudah banyak. Ada Dewan Riset Pendidikan Jakarta sudah datang. Kemudian Provinsi Bengkulu datang, Lampung datang, Sumatera, terakhir Sumatera Utara kemarin. Datang. Mereka ingin mencontoh. Ya kami berharap sebenarnya ini bagian dari role model yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah banyak daerah. Tempat lain, provinsi lain. Saya yakin banyak anak-anak yang mungkin nasibnya sama seperti anak-anak SMK Jateng ini di provinsi lain. Tapi karena mungkin belum ada akses ke sana. Kalau sekarang berbicara sekolah gratis, memang sekolah gratis banyak. Gratis itu dalam hal ini mungkin sekolahnya nggak bayar, tapi bagaimana biaya hidupnya? Urusannya. Dia harus makan tiap hari, seragamnya bagaimana. Tapi kalau anak itu diambil alih dari orang tua, anaknya diambil, orang tua benar-benar terbebas dari tanggung jawab beban, sehingga berdaya, dia fokus mencari kerja untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Di saat anak ini 3 tahun dididik dengan karakter yang unggul, dengan berpendidikan berkualitas, lulus kemudian kembali tidak menjadi pengangguran, bukan barang mudah. Nah, salah satunya saya garis bawahi juga, ini kerja keras guru. Ya. Guru, tendik, pamong. Ini ada sesuatu yang unik, Bu Mira. Ada pamong. Jadi kalau di SMK Jateng ini karena ngopenin asrama gitu, kami ada perawat. 24 jam standby. Ada yang perawat. Dokter jaga juga ada. Dokter jaga, perawat. Karena mengopeni hidupnya anaknya orang banyak itu kan harus dijaga. Kami punya pamong. Pamong itu pengganti orang tua. Pamong ini dari unsur purna militer dan dari unsur sipil. Mereka yang bertanggung jawab 24 jam tentang kehidupan sehari-hari di asrama.
Jadi itu pamongnya laki perempuan? Laki perempuan. Laki perempuan, juga baik. punya perempuan dan laki-laki. Iya, iya. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu pamongnya dari semi militer, purna tentara. Jadi ngatur tentang kedisiplinan, karakter itu udah makanan mereka. Iya. Nanti jam 6 sore sampai jam 6 pagi pamong sipil, jebolan pondok yang memang membekali terhadap kehidupan berasrama, keluarga dan sebagainya. Iya. Di sisi lain dari jam 7 sampai jam 4 sore tanggung jawab guru dan karyawan dan tendik. Ini kami semuanya bersinergi. Yang mungkin memang kalau berbicara kepegawaian itu berbeda dengan sekolah reguler. Karena kami memang boardingnya di sekolah itu. Plus, ya. Jadi nggak ada 7 ke 4 apa 7 ke 5 ya. Hampir 24 jam. Betul, Sabtu masuk ya hampir setiap hari. Iya. Setiap siswa itu didampingi lekat oleh tenaga didik, guru, pamong, dan perawat kesehatan. Betul. Oke. Psikolog ada? Psikolog itu dulu pernah kami mengambil pamong itu dari unsur psikolog. Baik. Tapi waktu itu karena pamong tersebut berkeluarga akhirnya resign. Saat ini belum ada dari unsur psikolog. Waktu itu ya kami terbantu terutama saat ada kendala-kendala anak yang stres lah, tertekan ya. Karena memang anak-anak ini berbeda Bu Mira dengan siswa yang lain. Mereka tidak mendapatkan keleluasaan mengakses ini. Ya. Tetapi dengan ketidakbebasan itu sebenarnya bukan menjadi kendala mereka untuk mengakses itu. Anak-anak itu memegang HP saat pembelajaran saja. Ya. Setelah itu ya kembali. Jadi benar-benar tidak ada kegiatan nonton TV, kegiatan yang sifatnya itu. Jadi bangun setengah 4 sirine bunyi, langsung ibadah pagi bagi yang beragama Islam, langsung olahraga pagi sampai jam 10 malam nanti. Aktivitas itu tertata. Maka ya memang beratnya memang kami tanamkan untuk mengubah menjadi anak sukses itu harus diawali dari usaha keras. Mengubah nasib itu dari karakternya dibenahi dulu, kemudian dengan adanya selling program ini banyak perusahaan yang kemudian minat ke anak-anak ini kan punya tanggung jawab berat ini. Dia harus benar-benar menyiapkan diri saat dia lulus benar-benar layak. Iya. Karena dunia di luar dunia usaha itu ya mengerikan. Tidak senyaman pas sekolah. Lalu yang satu lagi nih Mas Heri. Mas Heri ini dari awal hingga kini apa sih yang mengikatmu, yang mengikat hatimu? Betah, mungkin banyak guru lain yang sudah pensiun keluar atau wis Mas Heri kicik betah, masih kaki jadi kepala. Kepala jadi kaki. Pokoknya saya tahu usahamu itu benar-benar luar biasa. Sebenarnya banyak teman-teman kalau di SMK Jateng ini guru generasi pertama itu ya masih ada beberapa, tapi rata-rata sudah keterima PNS, sudah keterima P3K, yang guru tinggal 2 yang belum terangkat. Tapi tenaga pendidik banyak, semuanya masih honorer. Tetapi teman-teman ini semangatnya luar biasa, ikhlas bakti dalam bahasa Jawanya ibadah. Karena kami yakin kesuksesan anak-anak itu dengan keyakinan dan keikhlasan para guru dan tenaga pendidik pamong itu membahagiakanmu ya. Betul. Kepuasan yang tidak diukur itu di situ. Yang mahal banget. Betul. Tidak terbeli dengan uang berapa rasanya. Meskipun kadang harus pulang malam, harus memfasilitasi. Ini ada rekrutmen Sabtu masuk, Minggu masuk, harus ngantar ke perusahaan dan sebagainya itu ya bagian dari komitmen. Ada kunjungan tamunya itu dari libur hal macam. Ini salah satu ciri atau karakter dari sisi guru yang saya kira harus ditularkan ke guru-guru yang lain. Baik ke SMK maupun yang sekolah reguler yang lain. Piye Mas carane menularkan hati yang penuh untuk pendidikan dan mendampingi siswa sampai dia bisa mandiri, dapat kerja. Piye Mas? Aku ingin semangatmu yang luar biasa ini juga bukan cuma berhenti di Mas Heri, tapi kesebar ke semua guru. Ya, kebetulan saya baru saja menyelesaikan program pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak ini programnya Mas Menteri yang memang dalam rangka mengubah mindset guru. Dari situ saya menarik garis kesimpulan bahwa pesannya filsuf
leluhur kita, ahli pendidikan bangsa kita Bapak Ki Hajar Dewantara. Guru itu adalah petani. Petani itu layaknya menanam padi itu tidak pernah akan tahu padinya nanti tumbuh subur atau tidak. Yang bisa dilakukan setiap hari dia berangkat ke sawah dengan kasih sayang, ono suket ya dicabut, wayai diairi ya diairi. Dia tidak punya kewenangan untuk benar-benar mengeksploitasi ini harus jadi ini. Tidak. Tapi dia hanya memastikan bahwa airnya cukup, pupuknya cukup. Itu yang kemudian saya lakukan sebagai guru. Guru ini seperti Pak Tani itu membersamai anak. Kita nggak pernah tahu besok anaknya jadi apa. Tapi dengan kasih sayang yang tulus, kami memastikan bahwa kebutuhan murid ini terpenuhi. Bekal untuk besok menatap kehidupan itu full gitu ya. Betul. Termasuk kami tidak hanya memikirkan sekolah saat sekolah saja. Bagaimana nanti bekal saat dia masuk di dunia kerja. Betul. Ya. Kemudian kami melakukan kegiatan-kegiatan, ada yang namanya PKL, ada kegiatan yang namanya kunjungan industri ataupun orientasi industri, magang guru dari industri datang ke sana itu dalam rangka membuka wawasan mereka. Di dunia luar itu juga ternyata tidak mudah. Nah itu yang kemudian kami tularkan kepada teman-teman yang lain bahwa guru itu passion, panggilan jiwa. Betul. Betul. Ya. Oke, selain semangat saya juga jadi berapi-api kalau menceritakan ini. Sekarang cerita sedikit mungkin perlu disampaikan yang masih jadi hambatan penyebar luasan atau penumbuhan karakter siswa jadi mandiri itu apa Mas? Dari pengalaman jenengan? Tantangannya banyak sekali Bu Mira. Tantangannya tentu kita kalau melihat perkembangan teknologi, kemudian kebebasan dalam hal apapun saat ini menjadi mata uang, sisi mata uang yang memang tinggal dari sudut pandang kita, dari mana kita manfaatkan itu. Pertama, medsos misalnya ya. Anak-anak kami dulu, kami benar-benar mengatakan bahwa HP ini adalah salah satu musuh terbesar dalam membentuk karakter anak kami waktu itu, sebelum pandemi. Ternyata cukup mampu. Berhasil. Iya, karena banyak lulusan yang kemudian mereka mampu survive. Di saat pasca pandemi tuntutan harus itu. Akhirnya ya kami sekarang membuka itu sedikit demi sedikit. HP kami buka aksesnya, tapi itu kami batasi. Nah, selain ini juga bagaimana masyarakat atau anak muda itu melihat masa depan. Banyak mereka yang kemudian tidak melihat masa depan, melihatnya ya sesok dan saat ini, seneng itu. Bahkan saya banyak kami yang awal-awal itu siswa baru miskin, ada pernah Bu, yatim piatu nggak punya orang tua, ibu punyanya mbah. Dia karena sudah terbiasa tinggalnya itu di tongkrongan yang anak-anak nggak genah itu, masuk situ nggak betah, ya mau di los-los bagaimanapun juga dia tetap berusaha akhirnya keluar. Itu tetap ada di kami. Tantangannya memang dari sudut pandang bagaimana mereka seperti seolah diambil haknya, hak untuk bebas, hak untuk bersuka-suka dan bermain-main itu. Tetapi, hedon. Ya, prinsip hedonis itu yang kemudian kami benar-benar. Bahkan yang menjadi saya nges itu Bu Mira, anak-anak itu makannya sudah gratis full. Tapi setiap Senin dan Kamis hampir mayoritas puasa. Artinya sudah terbiasa prihatin mereka. Aduh, sebenarnya nggak habis waktunya, ini terlalu singkat loh Mas Heri untuk menceritakan keluar biasaan SMKN Jateng yang juga merupakan program unggulannya Mas Ganjar. Kita berdoa bersama mengharapkan supaya keluar biasaan ini juga cepat ditularkan ya di mana-mana. Yang perlu digarisbawahi adalah saat kunjungan Pak Presiden ke SMK Jateng kemarin baru-baru 29 Agustus itu menyatakan bahwa sekolah ini gratis untuk warga miskin, bisa dibawa ke tingkat nasional dan bisa disebarluaskan ke provinsi yang lainnya. Itu harapan kami, semoga benar-benar terwujud. Betul, amin, kita doakan bersama dengan pemimpin yang baru ini. Betul. Insya Allah. Amin. Matur nuwun sangat Sami-sami. Mas Heri sudah memberikan banyak informasi untuk publik, luar biasa. Semoga kita terus berjaya mendidik anak-anak. Amin. Matur nuwun, selamat malam, sampai jumpa, salam Pancasila.